Slice of Life, home of every soul. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak lepas dari mimpi, harapan, maupun doa untuk menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Ekspektasi memainkan peran utama dalam pembentukan tujuan dan arah kehidupan seseorang secara umum. Meski sejatinya, takdir dan kuasa Tuhan juga memegang andil dalam jalan hidup setiap manusia. Di segmen kali ini, Gestar akan saling bertukar pandangan mengenai makna dari mimpi itu sendiri, serta lika-liku realita yang dihadapi. Halo, kembali lagi di Slice of Life. Hai. Halo. Nah, setelah di segmen sebelumnya, kita sudah berbincang-bincang seputar bagaimana kalian memahami dan juga membentuk diri selama fase pendewasaan. Sekarang kita akan beralih pada topik yang lebih visioner nih, terkait apa yang ingin kalian capai di kemudian hari dan tantangan atau permasalahan yang menyertai proses untuk menggapainya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama kali ya. Siap. Oke, yang pertama, apa makna mimpi dan kegagalan dalam hidup kamu? Oke, makna mimpi dan kegagalan menurut aku itu mimpi lebih ke suatu hal yang emang ingin kita capai di masa depan, yang dimana itu kita akan melibatkan banyak orang untuk mencapai mimpi tersebut. Dan memang sangat tidak mungkin jika kita untuk mencapai mimpi itu harus sendirian dan emang butuh support dari orang-orang. Jadi mimpi itu bukan hanya tentang diri kita, melainkan tentang orang sekitar yang memang mendukung kita. Lalu untuk kegagalan sendiri merupakan salah satu proses untuk kita mencapai mimpi tersebut. Jadi memang mimpi dan kegagalan itu kalau menurut aku masih saling berhubungan antara satu sama lain. Tidak mungkin ada mimpi jika tidak ada kegagalan. Pasti semua orang akan melalui proses yang namanya kegagalan terlebih dahulu. Oh my god, that's very philosophical. Okay, so mimpi adalah hal yang bikin aku tetap bertahan untuk hidup di sini. Banyak hal yang belum aku capai, yang pengen aku miliki, pengen aku capai di kehidupan ini, dan aku tetap hidup untuk mencapai dan memiliki hal tersebut. Dan kegagalan menurut aku adalah sebuah reality check karena aku cukup arogan, dan kegagalan itu yang bikin aku tetap humble. Karena manusia perlu jadi humble, right? We don't have to be arrogant. We need to be more humble. So, aku pikir kegagalan adalah satu cara aku untuk tetap menjadi humble, dan yang kedua adalah ngasih tahu aku tentang ada sisi lain loh di diri aku yang sebenarnya aku nggak ngerti kalau misalnya kegagalan tersebut itu nggak terjadi gitu. So, dengan adanya kegagalan aku bisa lebih mengerti tentang diri aku sendiri gitu, karena sengerti-ngertinya diri aku tetap ada beberapa hal yang aku belum tahu kalau nggak ke-trigger sama sesuatu gitu. So, kegagalan juga menurut aku itu adalah sebuah sarana untuk aku tumbuh, karena kalau misalnya aku nggak gagal, aku nggak di-push keluar dari comfort zone aku nggak bakal bisa tumbuh. Begitu. Oke, next. Apa hal yang kamu mimpikan dan juga kegagalan yang pernah kamu alami? Gimana nih? Oke, untuk mimpi saat ini sebenarnya saya cuma ingin lebih fokus saya tuh ke orang tua saya, ke ibu saya, karena saya sekarang tinggal punya ibu, dan saya ingin segala sesuatu yang saya lakukan ini atas ridho ibu saya dan untuk kepentingan ibu saya, karena memang saya pernah mengalami kegagalan dulu. Menurut saya tuh kegagalan terburuk saya waktu saya nggak berhasil lolos SBMTN masuk FISIP. Itu saya merasa menjadi salah satu anak yang sangat tidak berguna, karena itu adalah salah satu harapan terbesar dari ibu saya. Apalagi ibu saya udah seperti bilang ke saya terus mengenai kamu bisa ya lewat jalur SBM, jangan lewat jalur mandiri dan lain halnya. Tapi ternyata aku belum bisa mencapai mimpi tersebut, dan aku merasa itu sebagai salah satu titik terpuruknya aku, sampai benar-benar kayak kayaknya aku udah gak bisa apa-apa lagi deh. Tapi ternyata puji syukurnya itu ibu saya masih support ya, walaupun saya tahu di belakang itu dia sedih pastinya, kecewa, tapi dia nggak menunjukkan itu di depan, dan ternyata memang dukungan dari keluarga juga penuh. Jadi saya ingin
lebih fokus ke ibu saya dulu aja untuk saat ini. Apapun itu yang terjadi, saya lakukan untuk kebaikan dan keinginan ibu saya gitu sih. So many failure in my life. First of all, SNMPTN. Itu kegagalan yang paling hit me hard like a truck. Karena aku percaya aku pintar, aku berprestasi dan segala macamnya. Walaupun aku sangat bodoh di matematika, I know. Tapi gagal SNMPTN gak masuk di pemeringatannya itu tuh menurut aku kegagalan yang paling berat. Dan tapi pada saat itu mimpiku kan masuk universitas negeri di prodi yang aku pengen, sastra Inggris, dan aku juga nggak masuk sastra Inggris juga karena masuk di tempat yang lebih baik, which is ilmu komunikasi. I found a lot of things. Dan kalau untuk sekarang, mimpiku yang sekarang adalah aku pengen dapat kerjaan yang stabil, aku pengen kerja di multinational company as an HR, as a human resource. Dan kegagalannya banyak, aku 2 kali nggak bisa taking a high role di posisi yang sekarang, di tempat yang sekarang. Tapi menurut aku itu nggak apa-apa karena aku discover a lot of new things about myself, and I think that is really good for my self development. Aku mungkin kalau misalnya bisa aku predict kegagalan di masa depan untuk mencapai posisi HR yang stabil tersebut, mungkin kegagalannya adalah apply berkali-kali, nggak keterima, nggak kepanggil interview. Mungkin bottlenecknya itu sih. Oke, next. Pelajaran atau perubahan apa yang kamu peroleh dari kegagalan tersebut? Pelajarannya sebenarnya banyak banget sih pelajaran yang aku dapat dari kegagalan dahulu. Yang pasti itu aku jadi lebih memperhatikan atau mementingkan yang berhubungan dengan kondisi ibu aku dulu sekarang. Jadi kalau dulu tuh aku masih lebih egois, mementingkan apa yang aku inginkan, tapi untuk sekarang aku lebih mengedepankan kepentingan ibuku gitu. Walaupun memang itu tidak sesuai dengan jalan, tapi untuk saat ini aku ingin ya udah nggak apa-apa untuk setidaknya menebus sedikit kesalahanku kepada ibuku. banyak banget pelajarannya, itu banyak banget. Mulai satu, jangan sombong, jangan arogan, jangan ngerasa kamu bisa melakukan semuanya, jangan ngerasa kamu yang paling pinter, tapi tetap ngerasa bahwa oke, gue pintar, tapi gue bisa kok lebih pintar dari ini, gitu aja. Only focus on yourself. Jangan compare diri kamu sendiri dengan orang lain, jangan compare kamu dengan teman kamu, jangan compare kamu dengan role model kamu. Just compare yourself to your older self. Karena ya satu-satunya yang apple to apple kan bandingin diri kamu dengan diri kamu sendiri gitu. Because you're not other people gitu. Oke, nah ketika kamu merasa sedih, kecewa karena kegagalan yang pernah kamu alami, ada nggak sih kayak support system yang selalu ada buat kamu ketika kamu sedih, ketika kamu kecewa, yang benar-benar selalu kayak mendampingi kamu, nyemangatin kamu saat kamu berada dalam kegagalan? Jujur saat pertama kali aku tahu aku gagal, nggak ada. Aku ngerasa nggak ada sama sekali orang yang tahu dan support sama aku. Tapi ternyata gerakan dari orang-orang terdekat tuh lebih peka gitu, lebih peka sama aku, seperti keluarga yang tiba-tiba deketin aku, terus lebih aware, terus juga ternyata teman-teman aku yang aware juga. Dan di situ jujur aku cukup menyembuhkan luka atas kegagalan, karena ternyata memang kalaupun aku gagal tuh ternyata masih banyak loh orang-orang yang sayang dan bangga sama kamu. Jadi suatu kegagalan kecil pun itu bukan suatu hal yang memang akan kamu tuh kehilangan segalanya. Jadi ada orang-orang dan yang teman-teman yang emang aware sama aku dan emang sayang sama aku pada saat itu. Oh, there are so many people. I have to give a shout out. First of all, temen aku, ini temen yang udah through thick and thin banget sih. Dia namanya Pipit, dia anak Ilkom juga. Angkatan 21, tapi beda kelas sama aku. Kita nggak pernah satu kelas. Dia has been through thick and thin with me dari gue SMA deh kalau nggak salah. Dari SD juga sebenarnya kita kenal sejak SD, but yeah, she's been through a lot with me. She's been there for me, so shout out to Pipit of course. And then my dad, definitely, he is my best friend, I can say. Papa selalu kayak kalau aku di tengah-tengah kegagalan, aku nggak bisa achieve sesuatu, Papa tuh nggak pernah marah, Papa nggak pernah kayak yang apa ya, kok bisa sih kayak gini, kok kamu nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu. Bahkan ketika IP aku turun aja, he was just like, nah that's still good lah, itu masih bagus kok IP-nya.
Jadi menurut aku papa tuh bener-bener ngasih safe space buat aku untuk kayak nggak apa-apa gagal, kita kan masih bisa nyoba lagi gitu. Kayak mati aja besok, kan besok masih ada kesempatan buat nyoba, iya nggak sih? Terus, and then the last one is me, myself, because I always support myself, basically. So, yeah, that one girl, my dad, and me, myself, and I. And also my ex, he's cool. He always listens to me. He's still nice though actually, but yeah, he's always like, you're cool, lo keren banget, lo pinter banget. Jadi kalau lo gagal nggak apa-apa, nggak masalah, masih banyak jalan lain yang bisa dicoba. Jangan biarkan kegagalan define diri lo sendiri begitu. But yeah, those people are my people. But still, I still give the best credit to me. Oke, nah masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri di masa lalu? Mungkin saat waktu. Sebenarnya kalau untuk kata-kata yang disampaikan udah cukup banyak sih ya, karena aku kan emang suka banget nulis di note HP gitu kayak untuk diri sendiri. Cuma yang paling aku mau ngulangin aja kayak, Fadil, kamu keren banget, kamu udah sampai di titik sini dengan proses yang cukup panjang dan pastinya hampir mengorbankan segalanya lah, bahkan mengorbankan apa yang kamu punya juga yang di diri kamu. Jadi tolong terus bertahan aja. Ingat, kalaupun kamu terpuruk, ibu kamu tuh udah berkorban jauh dan kamu tuh bakal tahu kalau ibumu tuh lebih terpuruk daripada kamu. Jadi tetap semangat aja walaupun sedih dan terkadang ingin menyerah. Itu wajar. Ya, yang penting tetap semangat terus aja. Jangan ulangi hal-hal yang dulu kamu lakuin. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang memang merusak dirimu. Jaga badanmu, jaga pikiranmu. Ingat, kamu hidup ini karena mama. Gitu aja. Oh my god. Kalau bisa aku ngomong ke diri aku ketika aku masih umur 11, 10 karena itu yang aku masih ambis ya ketika itu ya. Lu keren banget, sumpah. Apa yang lu lakukan pada saat ini, mama selalu bikin lu untuk ambis, selalu nyuruh-nyuruh lu untuk belajar, selalu nyuruh-nyuruh lu untuk mencoba hal-hal yang baru. It is not a bad thing at all. Mama tuh udah ngedirect kamu ke jalan yang benar untuk ngebikin kamu jadi orang yang tangguh, orang yang selalu mau belajar, orang yang ya udah nangis tapi tetap dikerjain aja gitu kan. You're doing great, actually you're doing great. Tapi lu rada cringe, jujur sempet jadi wibu sih. Tapi nggak apa-apa, tenang. Yeah, that makes you quirky, that makes you cool actually. Tapi ya, everything you do is always great. Please stay strong. Everything will gonna be okay. Lo bakal menjalani hidup yang udah lo pengen saat ini. And she's still going to be better. Thank you so much for, I don't know, always doing your best, always being ambis. And also, gue tau lu bego di matematika, cuma di kuliah lu IP-nya bagus terus, jadi nggak apa-apa, tenang. Gagal aja matematika nggak masalah. Nilai lu matematika 40 doang, it's okay, it's definitely fine. Matematika doesn't define you. Nggak apa-apa. Keren banget nih Kak Ivo. Nah, oke deh. Dari tanggapan yang sudah diberikan oleh Kak Ivo, cukup banyak ya hal yang dipikirkan, juga dialami oleh kalian dalam hal menyiapkan diri untuk menjadi dewasa sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan membuat surat nih yang nantinya ditujukan untuk diri kalian sendiri di masa yang akan datang. Wow, it's going to be amazing.
Oke, setelah menulis surat tadi ya untuk diri kalian sendiri di masa yang akan datang, bolehkah ya sekarang kalian baca sedikit nih apa yang tadi udah kalian tulis di surat untuk diri kalian sendiri? Oke, mungkin dari Kak Ivo nih, gimana nih? Okay, so ini singkat aja ya. Jadi isinya tuh kayak Dear Ivo, first of all, lo keren banget, you know that. Gue sekarang sih intern jadi HR ya, terus masih ISEC-an juga. Lo pasti kangen sama masa-masa itu, masa-masa ISEC-an. But safe to say, you have spent your younger days very well. Sekarang kerja di bidang apa nih? Kerjanya di mana juga? Kamu masih di HR nggak? Semoga, tapi apapun bidang kerjaannya, semoga lo selalu dikasih kemudahan ya dalam ngerjain kerjaan lo. Walau gue tau mesti lo pusing sama aja, lo gak bakal berubah, I know. Semoga lo dimudahkan dalam dapetin kerjaan yang bisa bikin lo hidup nyaman, makan enak, dan tinggal di rumah yang nyaman. Semoga usaha gue saat ini buat lo bakal terbayarkan banget di masa lo nanti. Karena kan yang seneng juga bakal kita. Oke, semoga lo dapat kesempatan ya untuk lanjutin pendidikan. Mau lo tetap belajar komunikasi atau lo belajar major lain di Inggris, di kota apapun. Kalau bisa sih di London ya, kalau nggak Birmingham. Amin. Pokoknya lo keren banget. Oh, sekarang lo punya interest apa nih? Kalau gue sekarang sih ya masih sama lah, nggak berubah. Lo pasti udah jadi orang yang gue pengenin untuk menjadi orang tersebut. Kayak you're now a person that I want to be, right? Semoga lo selalu beruntung dan gak hilang etos belajar lu, etos kerja lu yang sangat ambisi itu. Lo keren dah setata surya pokoknya. Tapi again, semoga lo bisa overachieve semua goals. The world is cruel, but you have to stay unbothered. Semoga lo bisa dapetin semua yang lo mau, semua harapan yang ada, sampai lo bisa bilang ke diri lo sendiri dengan bangga, until you can say mischief managed to yourself proudly. Lots of love dari Ivo. Oke, keren banget. Nah, nextnya nih, gimana nih kalau Fadil? Oke, jadi di sini aku mau bacain ya surat yang udah aku tulis untuk diri aku di masa depan. Aduh. Halo Fadil, gimana kabarnya hari ini? Wah, keren banget ya, ternyata kamu udah sampai di titik ini di mana kamu udah bisa mencapai semua keinginan kamu, di mana kamu udah bisa berdamai sama dirimu sendiri. Aku ikut bangga sama kamu. Aku akan selalu dukung apapun itu jalan yang kamu ambil. Tolong ya Dil, istirahat kalau emang kamu capek. Istirahat sebentar nggak akan menghambat semuanya kok. Dan jangan lupa juga ya, untuk selalu berterima kasih sama diri kamu sendiri. Lihat deh, Fadil yang sekarang adalah Fadil yang udah sehat seutuhnya. Lihat deh senyuman mama kamu atas segala bentuk pencapaian yang telah kamu capai sampai saat ini. Lihat juga deh, teman-teman kamu yang selalu support kamu, yang selalu dukung kamu. Mereka bangga atas pencapaian kamu sampai saat ini. Pokoknya, aku bangga sama kamu dengan segala bentuk tawamu, lukamu, dan segala hal yang ada di dirimu sampai saat ini. Terus dari Fadil yang aku kenal ya, buat semua orang yang pernah berpartisipasi dalam hidupmu, bangga atas hadirmu di dunia saat ini. Selalu rawat dan lindungi dirimu sendiri ya, untukmu, mamahmu, dan orang-orang yang support kamu. Sampai ketemu hal-hal baik di hari-hari berikutnya ya, Dil. Aku akan selalu excited sama semua kabar dan cerita apa aja yang udah kamu laluin tiap harinya. Sering-sering cerita juga ya sama aku, karena ingat, kamu tuh nggak sendirian. Kamu punya aku yang selalu ada untuk kamu. So, see you Fadil. Oke, kenal juga nih Fadil. Nah, karena surat yang udah kalian bikin itu untuk diri kalian di masa yang akan datang, nah nantinya surat itu akan sampai ke email kalian. Waduh. Pada waktu yang akan datang nih, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, tunggu aja ya. Nah, semoga ketika kalian menerima dan membaca kembali apa yang udah kalian tulis di dalam surat itu, mimpi, tujuan, ataupun hal lainnya sudah terwujud sesuai apa yang kalian inginkan. Amin. Amin. Oke, tidak terasa ya waktu mengobrol kita sudah habis sampai di sini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah mau berbagi cerita terkait self-awareness dalam proses pendewasaan. Semoga harapan kalian bisa tercapai dan terus menjadi semangat untuk menjadi sosok dewasa yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang di sekitar.
Sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Dadah. Terima kasih. Yay, mischief managed. Mengenal diri sendiri menjadi hal yang sering disepelekan, tapi pada kenyataannya menjadi sesuatu yang sulit untuk diaktualisasikan oleh manusia. Berkembangnya standar kehidupan yang lebih dari kata ideal tidak jarang membuat seseorang justru kehilangan fokus terhadap diri mereka sendiri demi pengakuan orang lain. Terlebih bagi para remaja yang sedang berproses untuk menjadi sebaik-baiknya manusia melalui pemikiran serta emosi yang matang dan dewasa. Kesadaran diri menjadi kunci untuk memproyeksikan serta menyelaraskan siapa kita sebenarnya dengan siapa kita nantinya.